Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharis Reza Cahyoustartono dari Fakultas Fisiologi NIM 240900000121 kelas D. Kali ini saya akan membahas tentang bahayanya merokok saat berkendara. Yang pertama, merokok saat berkendara sering dianggap kebiasaan yang biasa dan tidak berbahaya. Padahal tindakan ini dapat menjadi pemicu utama gangguan konsentrasi, menurunnya pengendalian kendaraan, dan bahkan kecelakaan lalu lintas. Di Kota Malang sendiri yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi serta mayoritas pengendara motor, kebiasaan tersebut semakin beresiko. Selain membahayakan diri sendiri, abu dan asap rokok bisa mengganggu pengendara lain di sekitarnya. Presentasi kali ini saya akan membahas secara mendalam dampak dari kebiasaan merokok saat berkendara, memberi solusi kebijakan yang realistis, serta merancang aksi nyata untuk menciptakan budaya berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas terutama di Kota Malang sendiri. Yang pertama, identifikasi masalah bahaya merokok saat berkendara. Permasalahan utamanya ialah merokok saat berkendara merupakan kebiasaan yang membahayakan karena dapat mengganggu konsentrasi dan fokus pengemudi saat tangan sibuk memegang atau menyalakan rokok. Pengendara menjadi kurang sigap dalam mengendalikan kendaraan, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Asap rokok juga dapat mengganggu pandangan dan menyebabkan iritasi pada mata, sehingga membahayakan pengendara maupun pengguna lainnya. Pada pengendara motor, abu dan puntung rokok yang jatuh ke tubuh bisa menimbulkan reaksi spontan yang berbahaya. Selain itu, membuang puntung rokok sembarangan dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menyebabkan kebakaran. Merokok saat berkendara juga membahayakan penumpang, terutama anak-anak atau orang yang memiliki gangguan pernapasan. Meskipun di beberapa daerah sudah ada regulasi tentang melarang merokok saat mengemudi, kesadaran masyarakat terhadap hal ini masih rendah, sehingga diperlukan edukasi dan penegakan hukum yang lebih tegas. Sumber masalah. Yang pertama, banyak pengendara di Malang merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor. Perilaku ini umum terjadi, namun berisiko tinggi terutama di tengah kepadatan lalu lintas. Kurangnya aturan tegas membuat perilaku ini terus berlangsung tanpa sanksi yang jelas. Merokok saat berkendara mengurangi fokus dan mengganggu visibilitas. Merokok saat mengemudi membuat pengendara kehilangan kontrol penuh atas kendaraan karena satu tangan digunakan. Asap rokok juga dapat mengganggu penglihatan, menyebabkan iritasi, atau bersin dan memicu hilangnya fokus. Dampak terhadap pengendara sekitarnya ialah abu rokok bisa membahayakan pengendara lain. Abu atau bara rokok yang terbawa angin dapat masuk ke mata atau mengenai pakaian pengendara lain, menimbulkan gangguan konsentrasi, bahkan luka bakar kecil. Yang keempat, berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dampak gabungan dari berkurangnya fokus, gangguan visual, dan pengaruh terhadap pengendara lain dapat memicu kecelakaan baik ringan maupun berat. Yang terakhir, minimnya penegakan hukum yang terkait. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur larangan merokok saat berkendara, sehingga sulit untuk dilakukan penindakan meskipun UU LLAJ memberikan ruangan untuk interpretasi. Yang kedua, alternatif kebijakan. Yang pertama, edukasi dan kampanye publik. Edukasi bisa melalui media sosial, radio lokal, dan komunitas. Konten visual seperti video dampak kecelakaan dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran. Yang kedua, penegakan hukum. Penggunaan pasal dalam UU LLAJ secara tegas didukung oleh peraturan daerah atau perwali agar penindakan bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat. Yang ketiga, zona bebas rokok di jalan tertentu. Beberapa titik rawan atau kawasan pendidikan bisa dijadikan area bebas rokok saat berkendara untuk mengedukasi pengendara dan meningkatkan kedisiplinan. Yang terakhir, kolaborasi dengan ojek online atau komunitas motor. Komunitas pengguna jalan seperti ojek online bisa menjadi pelopor perubahan perilaku dengan pelatihan dan atribut kampanye keselamatan. Rencana tindakan dan implementasi. Rencana sekaligus cara pengaplikasiannya. Yang pertama, survei lapangan dan pengumpulan data. Survei di titik lalu lintas padat untuk memetakan tingkat kebiasaan merokok saat berkendara. Yang kedua, sosialisasi publik, spanduk, media sosial. Kampanye dilakukan serentak dengan dukungan komunitas dan tokoh lokal. Penindakan ringan dilakukan untuk memperkenalkan kebijakan tanpa langsung menghukum berat. Yang keempat, evaluasi dan Yang keempat ialah evaluasi dan publikasi hasil. Dampak kampanye dan penindakan dianalisis lalu dipublikasikan ke masyarakat sebagai bentuk transparansi.
Yang terakhir, indikator keberhasilan. Ukuran keberhasilan meliputi penurunan kasus, peningkatan kesadaran, dan respon masyarakat terhadap kampanye. Berikut hasil wawancara yang telah saya lakukan. Saat mengobrol dengan Mas Adam, seorang pengguna jalan yang cukup sering naik motor, dia menceritakan soal pengalamannya yang menurutnya tidak enak berada di belakang pengendara yang merokok. Menurut Adam, asap rokok tersebut sering mengenai terhadap ke wajah dan terkadang membuat dia sesak nafas. Bagi dia, sangat mengganggu apalagi jika dia terburu-buru dan harus tetap fokus di jalan. Adam juga bilang ngerasain matanya perih dan dadanya sesak gara-gara asap rokok yang dia hirup tanpa sengaja. Hal tersebut membuat perjalanannya terasa tidak nyaman dan mempunyai kesal juga karena nggak semua orang sadar kalau tindakannya bisa mengganggu orang lain. Biasanya kalau ketemu pengendara yang merokok, Adam langsung cari celah atau jaga jarak untuk menyalip jika memungkinkan. Tetapi kalau kondisi jalan tidak memungkinkan, ya terpaksa ditahan dan sambil berharap asapnya cepat hilang. Menurut Adam, rokok di jalan gak cuma ganggu kenyamanan, tapi juga bisa membahayakan. Ia pernah hampir kena puntung rokok yang dibuang sembarangan, dan itu bikin dia merasa kesal sekaligus khawatir. Di akhir obrolan, Adam berharap ada aturan lebih tegas untuk larangan merokok sambil berkendara, karena menurut dia jalan itu tempat umum yang seharusnya bisa bikin semua orang merasa aman dan nyaman, tidak hanya bagi perokok saja. Berikut hasil dari saya wawancara. Permisi Mas, apa bisa saya minta waktunya sebentar? Oke, boleh. Ya baik, saya akan menanyakan beberapa hal tentang bahayanya merokok saat berkendara. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda jika terkena asap rokok dari pengendara lain? Eh, Gak enak banget sih, Mas. Karena kayak asapnya tuh langsung kayak ke muka gitu. Kayak bikin sesek. Dan ganggu banget gitu kalau di jalan. Baik, yang kedua, pernah ngalamin gangguan karena asap rokok di jalan atau tidak? Pernah. Sering malah. Kayak mata saya perih gitu. Nafas jadi gak enak. Apalagi pas naik motor. Makin merasa apa ya, kayak terasa banget gitu ganggunya. Biasanya ngapain kalau deket pengendara yang merokok? Apa yang Anda lakukan gitu? Kalau bisa saya lebih kayak ngejauh atau nyalip gitu, Mas. Tapi kadang cuman kayak bisa tahan nafas sambil kesel gitu. Menurut Anda, seberapa pengaruh sih asap rokok buat pengguna jalan lain, terutama bagi Anda sendiri yang merasakan? Ngaruh banget sih, Mas. Selain bikin gak nyaman, juga kayak ngebahayain orang lain gitu loh. Apalagi orang kalau kayak puntung rokoknya tuh dibuang sembarangan gitu loh. Apakah Anda pernah merasa terancam gara-gara puntung rokok itu? Pernah ada yang buang puntung rokok sembarangan gitu, kayak seenaknya gitu, hampir ke motor saya, kayak bahaya banget gitu loh, Mas. Terus pendapat Anda harusnya gimana sih aturan soal rokok di jalanan seperti itu? Harusnya lebih tegas lagi ya. Merokok di jalan tuh bukan cuman ganggu orang lain, tapi bisa membahayakan juga gitu loh. Oke, baik. Makasih atas waktunya, Mas ya. Iya, terima kasih, Mas. Dari kesimpulan hasil wawancara tersebut, merokok saat berkendara jalan tidak hanya berdampak buruk bagi perokok itu sendiri, tapi juga sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Banyak orang merasa tidak nyaman, bahkan mengalami gangguan pernapasan dan iritasi akibat asap rokok tersebut. Selain itu, tindakan buang puntung rokok sembarangan juga bisa memicu kecelakaan. Sebagian besar korban merasa perlu ada aturan yang lebih tegas untuk melarang merokok saat berkendara demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.